Sekarang kita akan membahas tentang gravitasi. Gravitasi merupakan interaksi yang mendasar di alam raya kita. Interaksi gravitasi ini disebabkan oleh kuantitas yang disebut sebagai massa. Massa merupakan kuantitas zat atau jumlah zat yang dikandung oleh suatu benda. Interaksi gravitasi ini disampaikan pertama kali oleh Newton pada abad ke-17, 1600-an sekian, tepatnya 1687 pada buku yang terkenalnya itu Principia. Kita akan mempelajari pernyataan-pernyataan Newton tentang gravitasi dan prinsip superposisi, gravitasi di permukaan bumi, gravitasi di dalam bumi, energi potensial gravitasi, dan hukum Kepler. Interaksi gravitasi merupakan interaksi yang saling tarik-menarik. Interaksi gravitasi tidak pernah saling tolak-menolak. Newton menyatakan bahwa setiap partikel-partikel di alam raya kita saling tarik-menarik satu sama lain. Interaksi ini dikenal sebagai interaksi atau gaya gravitasi. Jadi karena gaya itu merupakan interaksi, maka gaya itu hanya akan muncul atau ada jika minimal ada dua benda saja. Jika minimal ada dua benda. Menurut Newton, interaksi gravitasi ini nilainya adalah F sama dengan G M1 M2 dibagi dengan R kuadrat. G merupakan tetapan gravitasi universal, nilainya 6,67 kali 10 pangkat minus 11. Sementara R merupakan jarak antar partikel itu. Jadi jika kita memiliki dua benda bermassa M1 dan M2 seperti ini, maka dengan terpisahkan oleh jarak R, maka keduanya akan berinteraksi saling tarik-menarik. Semua benda yang kita saksikan di alam raya sebenarnya bukan merupakan titik partikel tunggal, tetapi merupakan kumpulan dari titik-titik partikel yang banyak sekali. Misalkan kalau kita punya sekepal batu, maka kita tidak mungkin menyatakan bahwa batu itu adalah satu titik partikel tunggal. Tetapi untuk memudahkan penggambaran, kita bisa membayangkan bahwa sekepal batu itu sebenarnya adalah titik-titik partikel yang terdiri dari selubung-selubung atau lapisan-lapisan. Kita bisa membayangkan seperti kulit bawang itu. Jadi jika kita punya dua benda, yaitu bumi dan partikel, kita pada akhirnya bisa membayangkan bahwa bumi itu bisa dibayangkan seperti titik partikel saja atau titik partikel tunggal. Dengan cara kita membayangkan bahwa atau kita mengkonsepkan bahwa bumi itu terdiri dari selubung yang banyak sekali, yang konsentris, kemudian kita bisa kecilkan terus seperti itu sehingga dia menjadi satu titik saja. Jadi akhirnya kita bisa memandang bumi dengan partikel itu bisa dipandang sebagai titik partikel saja. Jadi kita bisa menyederhanakan bumi itu sebagai titik partikel itu juga sebagai titik. Maka seluruh interaksi gravitasi pada akhirnya nanti bisa dipandang seperti interaksi antara titik-titik partikel itu. Teorema yang menyatakan semacam ini nanti disebut sebagai teorema Shell atau teorema cangkang. Sekarang kita akan meninjau antara bumi dengan partikel yang ada di atasnya. Bumi dengan massa 6 kali 10 pangkat 24 kg dan kemudian ada titik partikel dengan massa yang sangat kecil sekali, yaitu 0,1 kg. Menurut Newton, interaksi gravitasinya adalah F sama dengan G M1 M2 dibagi dengan R kuadrat. Maka kita bisa melihat bahwa bumi itu menarik partikel itu dengan gaya sebesar 1 Newton. Percepatannya adalah 10 meter per detik kuadrat. Pada saat yang sama, partikel itu juga menarik bumi dengan gaya sebesar 1 Newton juga. Tapi nilai percepatannya itu adalah 2 kali 10 pangkat minus 25 meter per detik kuadrat. Bagaimana jika kemudian ternyata adalah banyak sekali benda-benda yang berinteraksi? Kenyataannya memang di alam seperti itu. Kita tidak pernah melihat hanya ada dua benda saja, tetapi ada banyak sekali benda-benda yang bertebaran. Misalkan, ya, ada benda 1, benda 2, benda 3, benda 4. Maka interaksi gravitasinya bagaimana? Interaksi gravitasi antara benda-benda yang banyak sekali ini kita bisa melihatnya sebenarnya
kita pecah menjadi interaksi antara benda 1 dengan benda 2, benda 1 dengan benda 3, benda 1 dengan benda 4. Nah, kemudian semuanya kita jumlahkan. Prinsip yang semacam ini disebut sebagai prinsip superposisi. Prinsip superposisi dengan demikian bisa kita nyatakan bahwa gaya Neto yang bekerja pada tiap partikel itu merupakan jumlahan seluruh gaya yang bekerja pada partikel tersebut. Jadi, interaksi gravitasinya nilainya adalah F1 Neto sama dengan F12 ditambah dengan F13 ditambah dengan F14. Ini disebut sebagai prinsip superposisi. Kita tinjau contoh berikut ini. Ada 3 benda, M1, M2, dan M3. M1 dan M2 dipisahkan jarak sebesar A, M1 dan M3 dipisahkan jarak sebesar 2A. M1 nilainya 6 kg, M2 dan M3 nilainya masing-masing 4 kg, sementara A adalah 2 cm. Berapakah gaya gravitasi neto F1 pada partikel 1 itu? Jadi kita akan melihat gaya gravitasi yang diakibatkan oleh kehadiran M2 dan M3 terhadap M1 itu. Untuk bisa menyelesaikan atau untuk bisa menganalisis kasus ini, maka kita uraikan dulu masing-masing interaksi gravitasinya antara M1 dengan M2, antara M1 dengan M3. Kemudian kita selesaikan dengan hukum Newtonnya. F1 2, kita tulis G M1 M2 dibagi dengan R kuadrat. R-nya adalah A. Sehingga kita masukkan angka-angkanya 6,67 kali 10 pangkat minus 11 dikalikan dengan M1 6 kg kalikan M2 4 kg dibagi dengan A kuadrat. Kita hitung pakai kalkulator, kita akan mendapatkan 4 kali 10 pangkat minus 6 Newton. Dengan cara yang sama, F1 3 kita akan mendapatkan 1 kali 10 pangkat minus 6 Newton. Setelah kita dapatkan keduanya, F1 2, F1 3, maka kemudian F1 neto kita hitung, yaitu akar dari F1 2 kuadrat ditambah dengan minus F1 3 kuadrat. Kita akan mendapatkan 4,1 kali 10 pangkat minus 6 Newton. Bagaimana dengan arahnya? Arahnya kita hitung sebagai theta, arkes tangan dari F1 2 dibagi dengan minus F1 3. Kita akan mendapatkan dengan bantuan kalkulator, kita akan mendapatkan arahnya.